Tribuners, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang profil dari pemuda Lampung yang sangat berprestasi dan juga sangat menginspirasi, yaitu Kak Hafez Anami. Halo Tribuners, ketemu lagi nih di Tribun Lampung Wiki, masih bersama dengan Kiki Novelia. Seperti biasa, kita akan mewawancarain sosok-sosok ternama dari Lampung yang pastinya sangat inspiratif dan juga memotivasi kita semua. Dan di episode hari ini kita sudah kedatangan nih seseorang yang keren banget. Ada Kak Hafez Anamir. Buat Tribuners kalian yang belum tahu, jadi beliau ini adalah seorang pengusaha muda sekaligus ketua dari komunitas sosial yang ada di Lampung. Yuk langsung aja kita kulik-kulik nih. Halo Kak Hafez, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi gimana Kak perjalanan menuju Tribun Lampung? Lalu lintasnya macet, lancar? Alhamdulillah lancar, tanpa kendala. Alhamdulillah. Lancar-lancar aja ya, tanpa drama berarti hari ini. Nah, Kak Hafez, sekarang kesibukannya atau aktivitasnya ini apa nih? Kalau aktivitas sekarang lebih banyak di rumah ya, karena memang kondisi sekarang lagi pandemi gini, jadi memang kalau nggak seberapa urgent kita nggak keluar gitu. Nah, untuk kegiatan kita di bidang usaha juga lebih banyak kerjain dari rumah. Gitu, kayak terima orderan by order aja, kita buatnya di rumah, kirim ke reseller gitu. Gitu juga dengan komunitas, kita lebih banyak aktivitas di media sosial. Jadi kayak pertemuan-pertemuan gitu juga lebih banyak kita alihin ke pertemuan online gitu. Pertemuan online ya, berarti sekarang basisnya memang online semua gitu ya Kak? Nah, Kak Hafez ini kan sekarang dikenal masyarakat sebagai pengusaha Lampung nih, salah satunya. Nah, Kak Hafez bisa diceritain nggak sih Kak, awal mula terjun ke dunia bisnis itu seperti apa? Iya, sebenarnya dari dulu sih dari sekolah yang memang udah pernah jualan ya, jadi kayak di sekolah itu tepatnya di SMA pernah ketemu guru namanya Pak Sunu waktu itu. Pak Sunu ini ngajarin, beliau guru fisika tapi ilmunya luas gitu, jadi ngajarin kita gimana cara tentang hidup gitu segala macam, termasuk merambah ke dunia wirausaha gitu. Jadi tertarik gitu, mulai jualan gitu. Dari dulu sih kayak mulai jualan baju bola dulu kayak gitu. Terus keterusan gitu. Memang nggak sukses sih, nggak pernah berhasil gitu jualannya. Namanya tanpa basic, tanpa ilmu ya kan, cuman pengen jadi pengusaha gitu doang. Ya udah dijalanin aja, memang kayaknya sih ngerasa diri ini tipenya learning by doing gitu, belajar dari apa yang dilakuin. Nah, terus keterusan sampai sekarang, sampai akhirnya ide itu ya berevolusi gitu, kayak ketemu ide baru untuk usaha segala macam, baru yang terakhir ini ketemu ide Kopyor gitu. Namanya Kopyor ya Kak? Kopyorisasi. Kopyorisasi. Ya, itu sih awal mula usaha, kayak memang awalnya coba-coba terus keterusan. Gitu akhirnya sekarang punya brand sendiri, punya produk sendiri. Nah, itu bisa diceritain nggak Kak? Kopyorisasi itu spesifikasinya apa sih? Makanan atau minuman atau gimana? Sebenarnya kopyorisasi ini teman-teman mungkin masih asing ya dengan kata kopyor. Jadi kopyor itu adalah jenis kelapa yang memiliki kelainan genetika gitu. Sehingga membuat bentuknya itu sedikit agak gembur gitu. Nah, tapi justru kelainan genetika itu membuat dia itu enak. Nah, di Indonesia juga keberadaannya masih langka dan harganya itu mahal. Satu gelas kecil itu sekitar 15.000 normalnya. Itu juga yang normal biasa di jalan gitu, bukan di restoran. Nah, kebetulan di rumah itu suka buat minuman gitu, dan rasanya persis kayak kopyor. Makanya disebut ini minuman kopyor nih, es kopyor. Kemudian di tahun 2017 itu di ruang sosial juga, ada hubungannya dengan ruang sosial. Kita coba riset minuman itu dengan jualan takjil. Jadi kita jualan, ada program 1000 kucuran baju lebaran, itu galang donasinya salah satunya lewat jualan takjil. Nah, yang kita jual itu es kopyor. Ternyata teman-teman ruang sosial pada suka, pembeli-pembelinya juga pada suka feedbacknya. Nah, itu kita lakukan setiap tahun selama 3 tahun. Jadi berturut-turut itu ya 3 tahun, iya. Dan setiap tahun pasti habis. Kita jual sekitar jam 5, jam setengah 6 udah habis gitu, 100 gelas. Nah, karena es kopyor itu akhirnya
kegiatan kita ke sana karena dapat fundraising segala macam. Mikir nih kalau pada suka gini kayaknya bagus dibuat bisnis kopior gitu kalau memang teman-teman pada suka. Akhirnya muncullah ide buat yang namanya kopiorisasi gitu. Gitu sih awal mulanya ya. Nah, cuman yang menarik juga nih Kak, kan tadi itu kopior itu kelainan genetika gitu yang ada di kelapa. Nah, itu akhirnya diekstrak kah atau gimana nih prosesnya untuk bisa jadi minuman kayak gini? Jadi kan tadi disebutin kalau kopior itu langka dan mahal ya. Jadi kita gimana, dan minuman ini rasanya persis sama kayak kopior, paling beda tekstur aja kalau kita makan. Iya benar. Nah, jadi itu kayak ada sedikit bahan makanan punya rasa kelapa muda dan itu kita ekstrak kayak dibuat kopior-kopior gitu. Nah, ternyata rasanya kayak kopior, HPP-nya rendah dan itu bisa kayak akhirnya harganya bisa kita tekan di angka 5.000 per gelas gitu. Jadi lebih terjangkau juga sama masyarakat. Lebih terjangkau dan teman-teman kayak yang masih asing dengan kopior itu bisa ngerasain, oh ini tuh rasanya kopior kayak gitu. Nah itu apakah Kak HP sendiri yang mengekstrak atau gimana nih Kak? Itu kita yang ekstrak, ada bahannya sendiri. Oke. Lanjutin soal kopiorisasi tadi tuh Kak. Nah, kalau misalkan di Indonesia sendiri minuman yang kayak kopior itu emang sudah membuming kah atau memang dari Kak HP sendiri yang mempeloporinya? Kalau untuk kopior emang udah ada dari dulu, kayaknya udah ada minuman kopior gitu, emang kelapa kopior itu dibuat minuman gitu. Dan kayaknya juga udah banyak juga yang ini jual, cuman memang untuk minuman kekinian kayak boba terus dikasih rasa-rasa kayak green tea, kemudian taro. Nah itu kita belum pernah cek sih, kita maksudnya entah kita yang belum pernah ngecek atau memang belum ada, kita nggak paham juga. Kayak sekarang kita ngerasa kayak, makanya namanya kopiorisasi itu, kita pengen semua orang di Indonesia ini ngerasain es kopior gitu, justru kayak gitu. Jadi kayak kopior tumbuh di tengah-tengah hegemoni boba dan kopi gitu ya. Iya, karena kan sekarang yang mau banyak banget ya kopi sama boba di mana-mana gitu. Nah, kalau misalkan sekarang nih Kak, itu pertumbuhan kopiornya sendiri seperti apa bisnisnya? Sebenarnya kopior ini memang risetnya 3 tahun ya, tapi kita baru berjalan sekitar, kita mulai di bulan Agustus gitu, jadi belum sampai 1 tahun. Tapi kayak justru pasar itu ngejar-ngejar kita gitu, apalagi target pasar kita kan, kita ada 2 produk ya. Pertama yang medium itu kita jual ke reseller, dan yang premium itu kita jual ke mitra franchise gitu. Jadi kita sediain kalau teman-teman mau juga ikutan bisnis kopior ini, kita sediain pakai franchise gitu. Oke, berarti ada franchise sama reseller tadi tuh. Nah, yang reseller ini memang pasarnya ini anak-anak sekolah, anak-anak kampus gitu, karena memang mereka kan ini kayak sistemnya jemput bola gitu. Jadi kayak teman-teman yang masih kuliah bisa bawa itu ke dalam kelas segala macam. Jadi kayak memang di pasar itu kita laris banget gitu. Terus ya karena pandemi ini juga sih, kayak sekolah-sekolah pada libur, kemudian kampus-kampus juga pada libur. Nah, akhirnya pertumbuhannya lagi kita hold, kita tahan sementara sampai kondisinya kembali normal, benar-benar normal ya, bukan new normal gitu. Tapi kalau misalkan sebelum adanya pandemi ini, berarti emang luar biasa ya, kayak ada reseller, ada franchise. Iya, lagi tumbuh dengan signifikan sih, bisa dibilang kayak gitu. Kalau misalkan untuk persebarannya sendiri gitu Kak, itu apakah berpusat emang di Bandar Lampung aja atau ke luar kota ini juga? Justru di Bandar Lampung kita belum apa ya, kalau istilahnya kita naik gunung, kita belum benar-benar sampai puncak gitu. Kita baru cuman Unila, kemudian di sekitar Kedaton dan Kemiling gitu. Bahkan teman-teman UIN, mahasiswa UIN dan ITERA itu minta untuk masuk ke sana, kita belum penuhi gitu. Takutnya nggak bisa kita handle. Nah, tapi di luar Bandar Lampung kita udah di Natar, tempat asal saya sendiri gitu. Kemudian kita juga punya mitra franchise di Gunung Sugi, Bandar Jaya. Terus itu di Katibung, dekat Sidomulyo, Lampung Selatan, sama di Tulang Bawang gitu. Oke, itu kalau misalkan di total ada berapa tuh Kak? Sekitar baru 8 mitra franchise. 8 mitra franchise, waduh keren banget ya. Terus itu atmosfer antusiasme gitu dari masyarakat setempat itu emang luar biasa positif semuanya atau gimana? Luar biasa, sampai kita jual ke warung aja
ludes gitu, kayak kita titipin di warung-warung gitu, kes warung. Ya tetangga-tetangga itu memang pada banyak suka gitu. Gitu sih. Kalau reseller kita punya sekitar 30-an reseller. Oke. Terus kalau misalkan tadi itu kan bertahan gitu ya di tengah hegemoninya boba sama kopi gitu. Nah caranya gitu untuk terus bisa bertahan itu seperti apa nih inovasi dari KHV sendiri? Pertama, inovasi itu harga mati ya. Jadi kayak teman-teman jangan puas dengan rasa yang ini aja gitu. Kita terus riset, terus kembangin rasa-rasa baru. Kayak kemarin ada rasa kecap dari boba itu kan. Iya benar. Kopi itu kan aneh banget gitu. Nah kita juga pengen terus berinovasi untuk minuman kopi. Kemudian yang jelas kita jaga kualitas kita. Kemudian kita juga coba berpikir growth mindset gitu, jangan statis, kita ikutin perkembangan zaman yang dinamis, ikutin tren anak-anak muda, kayak contohnya di kemasan kita lebih gimana ini gitu biar teman-teman pemuda tertarik, sama kita lagi prospek untuk masuk ke vendor wedding gitu. Ya, kita udah coba sekitar dua resepsi dan itu lumayan bagus, positif. Oke. Terus kalau misalkan tadi itu kan ada ada beberapa variannya gitu ya akhirnya. Nah itu ada varian apa aja nih Kak Hafes? Kalau sekarang yang udah paten masuk ke menu kita itu ada rasa original, kemudian ada rasa green tea, ada rasa red velvet, ada taro, ada vanilla blue, ada coklat cokopir kita bilangnya, terus ada rasa Thai tea, dan koko pandan. Ya. Ada koko pandan. 8. Oke, nah itu semuanya diprosesnya KHV sendiri atau sekarang emang sudah ada timnya Kak? Kalau untuk produksi di rumah kita proses sendiri, kemudian kita juga punya rumah produksi di Kemiling gitu. Jadi kayak kita sudah tentuin area-areanya. Oh ini berarti rumah produksinya di sini. Gitu. Kayak di Natar itu di rumah kakak sendiri. Kalau di Bandung itu di Kemiling gitu tempat produksinya. Oke, dan akhirnya yang membuat nih, kan tadi ada banyak banget tuh ada variannya. Terus yang membuat satu varian gitu, oke deh kayaknya kita bakalan buat yang coklat nih gitu. Itu apa Kak pertimbangannya? Pertama emang kita punya tim produksi gitu. Jadi kayak kita sama-sama tim produksi punya tanggung jawab, harus punya inovasi terus-menerus di dalam kopior gitu. Nah nanti dia coba untuk diskusi atau cari rasa baru yang cocok dengan tekstur kopior gitu, nanti dicobain. Kalau udah memang enak dan HPP-nya masuk di kita, ya udah kita launching gitu sih. Simple aja sih gitu. Jangan ribet-ribet gitu ya Kak. Iya. Iya benar. Nah terus kan ini kita memperkenalkan suatu produk baru gitu ya ke masyarakat. Nah kira-kira ada tantangannya nggak sih Kak untuk menjalankan bisnis kopior ini? Kalau tantangan itu sih kayak tren teman-teman masyarakat, teman-teman khususnya konsumen kita itu kayak dia itu nggak mau yang rasanya itu aja gitu. Soalnya ini kan bisnis keinginan ya. Inovasi itu harga mati, balik lagi ya tantangannya itu kayak hari ini oke laku gitu, besok belum tentu dia mau kalau rasanya itu aja. Soalnya memang ini bisnis keinginan gitu, sedangkan keinginan teman-teman konsumen kan banyak. Iya banyak banget gitu. Nah mungkin selain dari inovasi, kita juga mau coba masuk daerah-daerah yang belum kita jangkau gitu, karena mereka belum ngerasain namanya kopior kan. Nama kopiorisasi sendiri kan filosofinya adalah mengenalkan kopior kepada orang-orang, kopiorisasi ya kan. Jadi kalau sekarang konsumen masyarakat yang nyicipin kopior itu baru 2 juta orang, jadi ada sekitar hampir 300 juta orang yang belum nyicipin kopior. Dan itu target pasar kita. Target pasar, berarti kedepannya pengennya lebih menjangkau secara nasional gitu ya Kak ya? Benar. Udah banyak sih permintaan dari kayak Jawa Timur, Palembang, kayak bisa nggak pesen, tapi kita belum berani karena itu kan tanggung jawab kita kan pada mitra. Jadi kita belum open untuk di luar, kita masih coba di fokus dulu gitu ya. Ini bisa segera nasional. Amin. Terus kalau misalkan untuk bikin varian baru gitu, kalau misalkan ada penambahan bubble gitu atau mungkin jelly kan sekarang banyak tuh ada minuman-minuman yang ada topping-toppingnya, itu gimana? Kalau potensi pasti ada gitu. Tapi yang
yang harus di kita itu harus sesuai dengan rasa kopior gitu. Kalau nggak enak kita nggak mau. Kalau cuman ngelihat penampilan itu kita nggak mau ngeluarin gitu. Jadi emang harus cocok dengan tekstur kopior dan itu memang enak gitu. Nggak cuma penampilan yang bagus kan, kadang ada orang berinovasi cuma nggak ada penampilan ya kan, kayak misalnya tambahin gula aren kan belum tentu cocok di kita. Kemudian tambahin kecap belum tentu cocok di kita. Kalau memang kecap penampilannya bagus dan itu kayak wow banget di masyarakat tapi nggak enak, kita nggak mau gitu. Tetap rasa sih, tetap disesuaikan dulu gitu ya kayak. Nah emang rasa dari kopior itu sendiri seperti apa sih Kak? Teksturnya gitu sama rasanya gimana? Kalau mau ngebayangin, Kiki belum pernah ya makan ya? Belum. Kalau mau ngebayangin minum es degan, iya. Nah di atas es degan lah istilahnya rasanya. Oke. Nah, kebayang lah ya. Iya, kebayang. Nah, tapi kan kalau misalkan kayak kopior itu Kak, itu kan kayak apa ya? Bentukannya tuh kayak apa sih kalau misalkan yang asli? Itu kan kayak putih terus agak ada gelembung-gelembungnya gitu. Nah, kalau misalkan di kopior sendiri tuh emang cuman pure rasanya aja gitu atau ada ekstrak-ekstrak kayak gitunya juga? Rasa itu kita dari dua hal sih. Kita kan kayak kalau hasil ekstraknya itu kayak ngebentuk jelly gitu kan, kayak ngebentuk gel. Nah dari gel itu airnya itu bakal berubah jadi kayak rasa air degan gitu. Jadi kayak campuran air dan gelnya itu kayak air degan dan gelnya itu ya rasa kelapa muda. Jadi bedanya kayak gini, kalau kopior itu yang kayak Kiki bilangin tadi teksturnya itu kebayang lah. Nah kalau kita ya dengan tekstur gel tapi rasanya rasa kelapa muda dan airnya juga karena hasil ekstraksi juga rasa air kelapa muda gitu. Bayangin sendiri air kelapa muda yang seger itu dicampur dengan rasa-rasa yang kekinian gitu. Oke. Nah sekarang kan terjun ke dunia bisnis itu spesifikasinya lebih ke apa ya, inovasi minuman gitu kan Kak. Nah itu emang background pendidikannya Kak Hafiz sendiri tuh emang berhubungan sama hal itu atau gimana nih? Kalau background pendidikan kita hukum tata negara. Hukum tata negara. Tapi kayak justru di Fakultas Hukum kita punya banyak punya banyak tempat untuk belajar yang berhubungan dengan situ juga sih. Kayak gimana caranya bertahan di tengah-tengah masyarakat dengan fondasi hukum yang kuat gitu. Karena kakak sepakat banget dengan apa yang disampaikan Profesor Sacipto Raharjo. Hidup baik adalah dasar hukum yang baik gitu. Jadi kayak pasti ada hubungannya gitu. Kakak juga ngerasa nggak salah pilih jurusan juga sih untuk bisa belajar di Fakultas Hukum, khususnya hukum tata negara, karena kita justru bisa lebih melihat tatanan di masyarakat kayak gini gitu. Jadi kita nanti pun kalau berwirausaha kita nggak mau menabrak aturan-aturan atau norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi ke situ sih. Kalau ilmu wirausaha kita bisa banyak dapetin dari mentoring segala macam gitu sih. Berarti Kak Hafiz juga punya mentor nih? Nggak tahu sih dia menganggap kita mentor atau bukan. Cuman ya kayak kalau bukan membaiat ya kayak mendaulat, kalau kamu kakak mau nggak jadi mentor saya gitu. Belum pernah gitu. Cuman kalau nyari-nyari ilmu sih sering gitu. Nyari ilmu dari sini Ya itu juga yang akhirnya menginspirasi kakak ya untuk bisa menjadi saat ini. Iya. Kalau metode kayak jualan, kayak pertama kali menginspirasi itu kayak Baba Raffi gitu sih. Kita kan lihat YouTube-nya ya, kan satu kelas kewirausahaan tuh nonton pemenang wirausaha mandiri itu Baba Raffi gitu. Nah itu kita lihat kayak belajar ternyata gini gitu. Pengembangan franchise. Salah satu yang menginspirasi. Terus kalau misalkan di dunia usaha gitu Kak, itu kan kita tahu banget gitu kalau misalkan di dunia usaha, apalagi bisnis itu kan kadang-kadang up and down gitu. Kalau misalkan ketika pernah nggak sih ketika lagi down gitu terus ngerasa aduh udah deh capek gitu, mau bisnis terus atau gimana? Pernah nggak nih pengalaman kayak gitu yang pernah bikin kakak down? Kalau naik turun sering ya, cuma kalau menyerah kita belum pernah gitu. Sampai dulu di semester 3 atau semester 5 gitu, kita kan pernah buka yang namanya jamur crispy gitu, jualan di pinggir jalan. Pernah gitu, kalau saya jualan sendirian gitu kan, sama karyawan sih, berdua karyawan. Kemudian ada angin lebat gitu kan, hujan lebat ada anginnya. Hujan lebat ada anginnya.
terus karyawan itu nahanin gerobak itu, terus gerobaknya jatuh, saya tuh nggak bantuin karyawan saya cuma duduk di hujan-hujanan sambil duduk terus mikir ya ampun gini banget sih terus saya kayak gitu, emang gini banget sih jadi pengusaha gitu. Jadi kayak pengusaha itu nggak cuma modal semangat, justru pengusaha itu harus siap jatuh. Justru kita nggak bisa melihat pengusaha itu hidup enak, justru dia nggak bisa tidur gitu. Kalau teman-teman mau jadi pengusaha, teman-teman harus siap dengan kehidupan yang dia tidak punya jam kerja tapi 24 jam pikirannya bisa kesana. Justru kita tidur itu mimpi usaha kita gitu. Nah kalau up down itu sering, cuman kalau menyerah kita belum pernah. Paling kita pakai ilmunya Seth Godin sih, The Deep di buku Seth Godin itu. Jadi kurva itu kayak gini, kalau kurva itu bakal kayak gini. Nah kita mungkin di awal-awal usaha itu bakalan ketemu jalannya, tapi bakal ada posisi di mana kita bakal turun lagi gitu. Entah karena memang target pasar kita bosan dengan makanan kita, atau kita sampai ke titik jenuh gitu. Nah di situ posisi kita berhenti sejenak, terus kayak mikir nih, usaha kita ini kurang apa, usaha kita ini apa yang harus diperbaiki, usaha ini harus berhenti atau enggak gitu. Jadi kayak teman-teman harus paham posisi teman-teman sekarang gitu. Nah kalau udah ada di posisi dan di itu, coba baca bukunya Seth Godin, lebih ngejelasin tentang itu, gimana caranya kita ngelihat posisi usaha kita dan analisis usaha kita ini harus tetap berkembang atau harus kita hentiin. Harus introspeksi diri juga benar, gitu ya. Benar-benar. Nah terus menarik juga nih Kak, mungkin Tribuners sekalian juga masih belum tahu ya. Untuk berbisnis kita, untuk melakukan suatu usaha gitu, itu hal menarik yang didapatkan gitu ketika kita terjun ke dunia itu tuh apa sih Kak kalau menurut Kak Hafez sendiri? Kalau terjun ke dunia usaha ya, kayak kedinamisannya itu kayak ngerasa, apalagi kalau orang-orang suka tantangannya, kayak banyak kejutan yang datang gitu, nggak nyangka gitu. Kalau teman-teman yang punya penghasilan yang tetap itu kan udah tahu ya bulan depan mau apa, bulan depan duitnya kesini. Kalau pengusaha itu justru kayak kita selalu percaya kalau kerja itu nyaman, tapi usaha itu tumbuh gitu. Jadi ngerasa momen tumbuhnya itu buat kita semangat terus gitu. Oh gila, ternyata usaha kita udah sampai sini loh gitu. Kayak dulu masih kecil, sekarang udah orang-orang udah pada kenal, sekarang udah di wawancara Tribun gitu. Nah momen-momen tumbuh itu yang buat rasanya beda aja. Walaupun kita nggak ngerasa nyaman gitu. Lebih banyak senangnya apa dukanya nih Kak kalau jadi seorang pengusaha itu? Bedanya kalau usaha itu dukanya itu bakal berubah jadi senang gitu, kayak ya kan kayak gerobak jatuh itu justru lucu kalau kita omongin sekarang gitu. Tapi kalau dulu emang sedih banget gitu sedih ya. Banget. Jadi kayak sukanya banyak dan dukanya itu bisa kita nikmatin. Oke. Nah tadi kan kalau misalkan kita udah ngupas tuntas soal dunia usahanya Kak Hafez gitu ya. Nah ternyata Kak Hafez ini juga seorang ketua gitu dari salah satu komunitas sosial yang ada di Bandar Lampung gitu ya kayak. Nah itu bisa diceritain gak nih Kak? Itu komunitas apa? Terus di sana itu menjabatnya dari kapan nih sebagai ketua? Iya, jadi untuk teman-teman yang belum tahu di Bandar Lampung ini ada komunitas namanya komunitas ruang sosial gitu. Itu kita punya 2 visi. Pertama, kita pengen berkontribusi untuk pendidikan karakter. Kita nggak mau spesifik di Lampung sih, pokoknya mau berkontribusi untuk pendidikan karakter. Yang kedua, kita mau gerakan-gerakan kita ini bisa nantinya memfasilitasi teman-teman pemuda untuk menambah kapasitas di bidang sosial gitu. Kenapa tujuannya itu? Pertama, kita lihat kayak nilai karakter di anak-anak kita ini kayak mengalami degradasi gitu ya. Jadi hasil survei kita di salah satu daerah di Bandar Lampung juga hasilnya rendah, makanya kita adain prototipe bengkel imajinasi di sana gitu. Nah yang kedua, kita pahamin kalau terjun di dunia bukan dunia usaha ya, dunia sosial itu butuh ilmu juga. Jadi nggak sembarang. Akhirnya kalau sembarangan nanti niat baik kita berubah jadi menyakiti orang lain. Kan banyak ya kalau teman-teman mungkin niatnya baik ngasih nasi ke teman-teman
yang kesusahan tapi dipoto, diliatin mukanya, terus nggak izin gitu kan, akhirnya berubah jadi salah. Itu kan niat baik yang tidak disertai dengan ilmu. Jadi kita mau fasilitasin teman-teman di bidang sosial supaya kegiatan sosial itu nggak menyakiti orang lain dan kegiatan sosialnya itu punya impact gitu ke masyarakat gitu. Dua hal itu sih. Tujuannya akhirnya tercapai gitu ya secara beriringan. Nah itu kalau misalkan untuk yang dilakukan di komunitas ruang sosial ini sendiri ada apa aja nih Kak? Kalau di ruang sosial kita tuh punya 2 program unggulan. Ini sebelum pandemi ya. Tapi sekarang masih program unggulan, tapi masih kita hold aja. Ada Bingkai Imajinasi itu yang coba mewujudkan visi kita yang pertama. Bingkai Imajinasi itu kita ngajar anak-anak, ngajarin dengan tema karakter ke anak-anak 1 minggu sekali di Kampung Rawa Laut, Panjang, Bandar Lampung. Kemudian yang kedua itu social mentoring class. Kita buka per batch-nya selama 12 pertemuan, mungkin sekitar 2 bulan atau 3 bulan. Itu di kafe-kafe gitu, nggak banyak, kita buka setiap batch-nya cuma 20 orang. Kita buka di kafe-kafe itu untuk sama-sama belajar dunia sosial gitu, nambah kapasitas di bidang sosial kayak design thinking, kemudian making ID gitu, working planning gitu, segala macamnya belajar tentang itu. Nah tapi karena itu kan teknis di lapangan ya, kadang kan pandemi ini ngebuat kita harus di rumah aja, jadi kita convert itu ke media sosial kayak Bingkai Imajinasi itu kita lebih buat konten-konten belajar tentang karakter yang kita upload ke media sosial kita. Kemudian yang kedua itu mungkin kita kayak ngobrol-ngobrol dengan expert-expert di bidang pendidikan, sosial pendidikan. Kayak kemarin kita ngundang Nila Tanzil untuk jadi pembicara di ruang sosial. Nila Tanzil itu yang punya 132 taman baca di Indonesia Timur itu. Terus itu kita undang pemuda-pemuda pelopor di bidang pendidikan untuk ngobrol sama teman-teman ruang sosial gitu. Terus kemarin tanggal 31 Mei kita baru aja nganterin 100 paket belajar di rumah gitu. Jadi kayak kita fasilitasin anak-anak untuk belajar di rumah. Itu ada buku pelajaran, ada buku cerita anak-anak sama krayon gitu, kayak pensil mewarnai untuk teman-teman belajar di rumah. Itu kita distribusi 100 paket untuk di Lampung. Untuk AFS sendiri udah menjabat sebagai ketuanya itu dari tahun berapa Kak? Dari tahun 2017, dari awal. Dari awal sampai sekarang jadi ketua yang tak terlengserkan ini Kak ya. Iya, masih jadi ketua sampai sekarang. Nah itu kan dari tahun 2017 sampai sekarang, terus juga dibarengin sama usaha juga itu kan Kak. Nah kalau dengan aktivitas sebanyak itu gitu Kak, caranya Kak Hafiz untuk bagi waktu tuh gimana sih Kak? Pertama kita harus nguasain namanya priority management ya, bukan manajemen waktu tapi manajemen prioritas. Jadi kita sama-sama punya 24 jam, tergantung apa prioritas kita gitu. Jadi kayak ya susun aja prioritas. Berarti kalau ini ke ruang sosial, ini ke usaha, saatnya untuk istirahat, saatnya untuk di usaha lagi, saatnya untuk di ruang sosial lagi, kayak gitu sih. Jadi kayak benar-benar tahu prioritas kita yang apa mana gitu ya. Iya, kadang-kadang orang yang nggak bisa bagi waktu itu nggak tahu prioritasnya apa. Jadi semuanya dilakuin, akhirnya yang lain terbengkalai gitu. Ya. Terus kalau misalkan sejauh ini keluarga dukung atau gimana nih Kak? Keluarga awalnya sih ya tetaplah, orang tua tetap pengen jadi PNS, ya kan. Nah, tapi setelah jalan, orang tua nggak ngelarang gitu, bukan nggak mendukung dan bukan nggak ngelarang, pokoknya intinya nggak ngelarang aja. Kalau sekarang kan udah kelihatan hasilnya ya. Sekarang ngedukung sih kalau untuk usaha. Ibu juga aktif bantu produksi di rumah gitu. Terus itu juga ada di satu outlet itu sepupu yang jaga. Kemudian keluarga juga bantu promo di media-media sosial gitu, bantu cari endorsan gitu sih. Ya overall kan mereka mendukung. Mereka mendukung akhirnya. Awalnya mereka nggak ngelarang. Nggak ngelarang tapi juga nggak ngedukung gitu ya. Iya. Ya udah dibiarin aja anak ini berinovasi sendiri gitu ya. Malah pernah kok ada omongan sarjana jadi tukang es segala macam. Iya tuh gimana tuh? Rasanya aja.
Ya kita kan hidup karena keputusan kita, bukan karena omongan orang. Jalanin aja. Sekarang dipanggilnya bukan sarjana jualan es, sekarang justru dipanggil bos. Bos bener. Berubah panggilannya. Nah sekarang kalau misalkan KHV sendiri itu udah punya berapa karyawan sih Kak? Untuk bisa menjadi bos ini sekarang? Karyawan gak banyak sih. Karena kita kan pakai sistem mitra ya. Kalau di rumah paling cuma 3 aja. Pakai teman-teman yang bantu produksi sama bantu distribusi. Ya cuma 3. Sisanya mitra, bentuk kerjasama, reseller segala macam. Oke. Terus yang menarik juga nih Kak, yang bikin penasaran nih, Kak kan aktif di bidang bisnis dan juga sosial gitu ya. Sebenarnya goals gitu dalam hidupnya Kak Hafiz ini seperti apa sih Kak? Kayak manfaatin hidup yang singkat aja sih. Kan banyak istilah kalau sosialis itu hidup miskin segala macam. Nah itu yang mau kita potong. Sebenarnya kita pengen, kan ada istilah ya, hidup kaya itu dihisapnya lama gitu segala macam. Justru hidup miskin itu dihisapnya cepat gitu. Tapi kalau dengerin kata Ustadz di YouTube ya, nggak mau sebut namanya, itu justru lebih afdol jadi orang kaya yang bersyukur daripada orang miskin yang sabar. Jadi target kita pengen punya banyak uang untuk bisa bantu banyak orang gitu, khususnya di Lampung. Makanya kita pengen seimbang antara usaha dan dunia sosial gitu. Toh pada akhirnya Kopior itu berangkat dari riset di ruang sosial juga kan. Jadi kayak nggak ada alasan aja untuk fokus di usaha sampai ninggalin yang namanya sosial gitu. Emang nggak ada alasan untuk ninggalin sosial. Berarti kedepannya emang bakalan tetap berjalan di 2 bidang ini ya Kak ya? Kedepannya. Cita-citanya Kak Hafiz sendiri berarti bakalan jadi pengusaha nih? Oke, sosiopreneur ya, benar namanya. Oke deh, terima kasih banyak ini Kak Hafiz atas waktu dan juga kesempatannya ini sharing-sharing kepada Tribuners sekalian. Semoga semakin sukses dan juga semakin keren lagi lah ke depannya. Amin. Oke Tribuners, itu tadi wawancara singkat kita dengan Kak Hafiz Anamir. Buat Tribuners sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Dan jangan lupa juga untuk saksikan di episode selanjutnya ya. Bye-bye.